sama-sama untuk bagaimana kita rendah hati dalam pengingat kita akan Tuhan, itu sangatlah penting. Amin. Dan kita buka langsung saja, kita buka Alkitab kita yang terdapat dalam 1 Petrus. 1 Petrus pasalnya yang kelima. 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang kelima sampai ayat yang keenam. Yang sudah dapatkan katakan amin. Amin, puji Tuhan. Saya akan bacakan untuk kita semua. 1 Petrus pasal yang kelima, ayat kelima sampai yang keenam. Demikian firman Tuhan. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkan dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Amin. Ini ayat ini adalah nasihat dari Rasul Petrus pada waktu itu. Dan yang saya ingin percaya bukan pada waktu itu saja, tapi untuk kita semua juga. Amin. Orang-orang yang percaya. Di sini teman-teman katakan bagaimana di ayat kelima dikatakan, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang yang tua. Amin. Anak-anak muda, tunduklah kepada orang yang tua. Karena di dalam Amsal mengatakan ketika kita tunduk pada orang tua, kita akan lanjut usia. Amin. Nah, di sini dibelajar terus Rasul Petrus kasih contoh untuk bagaimana kita belajar rendah hati. Itu adalah salah satunya, contohnya adalah untuk belajar kita tunduk kepada orang tua. Di ayat kelima dikatakan, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Amin. Jadi bukan hanya orang tua kita saja, tetapi orang-orang itu artinya orang yang lebih tua dari kita. Kita harus tunduk. Amin. Apapun yang orang tua itu sampaikan kepada kita, nasihat-nasihat yang berdasarkan firman Tuhan, kita harus dengarkan. Amin. Nah, di sini juga di sana dikatakan, dan kamu semua berarti dengan orang-orang tua juga di sini ya. Rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Betapa pentingnya rendah hati ini, karena pada zaman sekarang banyak orang-orang yang apa? Orang yang sombong, orang yang tinggi hati, orang yang egois, maunya dirinya sendiri, maunya dia yang sanjung-sanjung, maunya dia yang pokoknya dialah, gitu ya. Pokoknya dia yang paling cantik, dia yang paling ganteng, semuanya dia. Dia yang paling benar, dia yang paling apa? Paling apa lagi? Paling so tahu. Ya, paling so tahu. Dia lupa bagaimana dirinya itu udah sombong ya. Nggak boleh ya, nggak boleh begitu ya. Kenapa kita harus rendah hati? Karena Tuhan benci orang yang sombong. Contoh, Lucifer dibuang dari surga itu karena apa? Dia sombong. Terus juga Herodes, dia dimakan cacing karena apa? Karena sombong, tinggi hati. Nah, kita buka Kisah Para Rasul pasal yang ke-12. Kalau ini ngeri ini, tapi kita harus belajar bagaimana benar-benar kita harus rendah hati. Amin. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-20. Kisah Para Rasul pasal yang ke-12 ayat yang ke-20 sampai 23. Saya akan bacakan. Herodes mati. Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon. Atas persetujuan bersama mereka pergi terhadap dia. Mereka berhasil membujuk Blastus, pegawai istana raja, ke pihak mereka. Lalu mereka memohonkan perdamaian karena negeri mereka beroleh bahan makanan dari wilayah raja. Dan pada suatu hari yang ditentukannya, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing. Hati-hati orang yang sombong, tadi makan cacing. Ya, di sini kita harus belajar bagaimana kita harus benar-benar harus berendah hati. Saul, kenapa dia
roh Tuhan diambil daripadanya? Karena pertama iri hati. Iri hati datangnya dari apa? Sombong. Men, yang ngeri ya orang sombong ya. Saul jadinya dia, padahal dia adalah raja yang benar-benar Tuhan pakailah. Dia beribu-ribu melawan musuh-musuh yang pokoknya yang musuh-musuh Tuhan lah. Nah, ketika Daud datang, jadinya dia iri hati. Kenapa dia iri? Karena dia sombong, ya. Saul sombong timbul karena iri hati. Amin. Nah, di sini kita harus belajar bahwa kita tidak melakukan hal seperti itu karena Tuhan tidak suka. Kembali lagi di ayat yang tadi 1 Petrus pasal yang kelima. Di sana dikatakan bagaimana Tuhan mau kita menjadi orang yang rendah hati. Karena di ayat ke-6 katakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Artinya apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Ketika kita menabur, kita rendah hati, Tuhan akan meninggikan kita pada suatu waktu. Amin. Di sini dikatakan ditinggikannya pada waktunya. Mungkin aku udah rendah hati, tapi kok masih begini-begini ya. Ini ada jadi firman Tuhan. Karena itu rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Jadi ada waktunya Tuhan untuk bagaimana kita ditinggikan. Amin. Untuk bagaimana Tuhan melihat, sudah cukup. Yeniman ini udah terlalu baik di hadapanku. Dia selalu rendah hati, ya. Ini udah saatnya nih aku mengangkat dia menjadi seorang presiden. Nah, kan gitu ya. Jadi seorang yang benar-benar orang-orang tidak mengira dia akan seperti itu, tapi Tuhan meninggikannya. Amin. Orang-orang, apa lah? Orang kayak gitu orang kayak gini. Betul penting rendah hati itu, amin, sayang. Ya, amin. Ya, kita harus belajar untuk rendah hati agar supaya Tuhan menyukai diri kita dan belajar dalam kehidupan Daud. Daud dia adalah orang yang rendah hati. Kenapa dia menjadi seorang raja? Dia di keluarganya aja dia diremehkan di keluarganya. Tetapi karena waktu itu ketika Samuel datang untuk mengurapi, untuk mencari raja, dia datang. Daud bapaknya namanya siapa? Isai. Namanya Isai. Jadi dia datangi, udah, Isai, mana anak-anakmu? Sini aku mengurapi mereka jadi raja. Datanglah yang satu. Bukan yang itu. Datanglah yang satu. Bukan yang itu. Datang lagi yang satu. Bukan yang itu. Ada lagi enggak anakmu? Ada, tapi dia lagi ngapain? Ini cerita sekolah minggu ini. Si Daudnya lagi ngapain? Lagi mengembalakan domba-domba, kambing domba. Nah, di situ tuh terus roh Tuhan berbicara kepada Samuel bahwa dialah yang harus diurapi. Bagaimana Daud ini benar-benar sangat, dia kan masih muda, kok diurapi sih? Kok dia jadian raja? Dia masih muda, apaan? Coba masih tengil begitu, gitu ya kata sekarang. Tapi bagaimana Tuhan meninggikan dia? Dia diangkat menjadi seorang raja. Ya, kita harus belajar dalam kehidupan Daud. Amin. Belajar rendah hati. Kita buka dalam Mazmur 149. Mazmur 149 ayatnya yang keempat dikatakan, sebab Tuhan berkenan kepada umatnya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Amin. Kita harus belajar rendah hati karena apa? Tuhan sudah memahkotai kita dengan kebenarannya. Ketika kita jadi seorang yang rendah hati, terus apapun yang kita lakukan di luar sana, kita tetap menjadi orang rendah hati yang selalu yang selalu menyukai hati Tuhan. Dan kita percaya suatu waktu dalam firman Tuhan katakan tadi, kita akan ditinggikan. Amin. Apa yang kita tabur itulah yang akan kita tuai. Haleluya. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini memotivasi dalam kehidupan kita anak-anak muda, agar supaya apa? Walaupun kita diremehkan, walaupun kita masih muda, percayalah Tuhan selalu berkenan dalam kehidupan kita. Ketika kita selalu merendahkan hati kita, ketika selalu
berfokus hati kita kepada Tuhan, yang kita percaya Tuhan akan selalu memberkati kita. Dan juga janji firman Tuhan di pada malam hari ini adalah orang yang rendah hati akan dimahkotai oleh Tuhan dalam kebenarannya. Haleluya, puji Tuhan.